Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat ulul albab, alhamdulillah kita berjumpa di program Islam Futuristik episode yang keempat, di mana kita sedang melakukan pelacakan pencarian apakah ada kehidupan di angkasa luar selain di planet bumi. Kita mencocokkan antara informasi yang ada di dalam Al-Quran dengan informasi dari pengamatan-pengamatan dan penelitian yang bersifat saintifik dan teknologis terhadap realitas yang ada di sekitar kita, di langit dan di bumi. Informasi dari dalam Al-Quran kita kenal sebagai ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat tekstual, redaksional, sedangkan ayat-ayat atau fakta-fakta yang kita peroleh dari jagat raya, dari langit dan bumi, dari sekitar kita, itu adalah ayat-ayat yang kauniyah. Tugas kita adalah melakukan klarifikasi dan melakukan perpaduan pemahaman dari informasi-informasi yang bersifat kauliyah dengan informasi-informasi yang bersifat kauniyah. Maka kesimpulan antara ayat-ayat qauliyah dan kauniyah itulah yang kemudian menjadi kesimpulan yang lebih valid dibandingkan kalau kita hanya memahami dari teks atau sebagiannya memahami dari fakta yang ada di sekitar kita. Keduanya ini akan saling melengkapi karena ada fakta informasi secara saintifik pun yang belum terungkap dan ternyata informasinya ada di dalam Al-Quran di ayat-ayat qauliyah. Sebaliknya, ayat-ayat qauliyah perlu dibuktikan dalam kehidupan nyata dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Itulah yang selalu saya tekankan bahwa Al-Quran mengajari kita untuk menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang terus melakukan kajian-kajian secara simultan antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Oke, sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang makhluk hidup di luar planet bumi. Apakah ada makhluk hidup di luar planet bumi di angkasa luar sana? Kita sudah membahas 3 episode dan kita mulai mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih konkret, baik yang bersifat qauliyah maupun yang bersifat kauniyah. Menurut Al-Quran ada kehidupan di luar angkasa, di mana Allah menyebarkan dabah makhluk hidup yang melata yang bisa berpindah tempat di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Nah, kita kemudian melacak melalui data-data ilmiah. Seberapa jauh ilmu pengetahuan telah melakukan pelacakan itu. Nah, kita sudah mengkaji beberapa bagiannya, yaitu diantaranya kita sudah mencoba mengeksplorasi apakah di planet yang paling dekat dengan bumi kita, yaitu Merkurius, apakah di sana ada kehidupan itu. Bahkan benda langit yang lebih dekat lagi, di bulan, apakah ada kehidupan di sana? Atau benda langit lainnya yang sangat akrab dengan manusia, yaitu matahari, apakah ada kehidupan di sana? Kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa di 3 benda langit itu tidak memungkinkan ada kehidupan. Di benda langit yang terdekat, bulan jelas tidak ada. Di matahari apalagi. Karena saking panasnya jutaan derajat. Di planet Merkurius ternyata juga tidak ada kehidupan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya tidak ada atmosfernya, kemudian suhunya sangat panas antara siang dan malamnya dan seterusnya yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Oke, sahabat sekalian, kita beranjak untuk melihat planet lain yang lebih dekat ke bumi dibandingkan Merkurius, yaitu planet Venus.
Kalau planet Merkurius itu berjarak sekitar 50 juta kilometer dari matahari, maka Venus ini lebih jauh dari matahari dan lebih dekat ke bumi. Dari matahari dia berjarak sekitar 105 juta kilometer. Sedangkan bumi 150 juta kilometer. Jadi relatif lebih dekat ke bumi. Karena itu planet Venus ini menjadi pengamatan atau diamati oleh peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Bukan cuma sekarang. Karena planet ini dari bumi kelihatan seperti bintang yang paling terang setelah bulan. Jadi yang paling terang tentu saja matahari. Nomor 2 yang terang adalah bulan. Meskipun bulan tidak punya cahaya sendiri, hanya memantulkan cahaya matahari, tetapi karena begitu dekatnya dengan bumi, hanya berjarak 380.000 km dari bumi, maka kelihatan besar. Padahal sebetulnya sangat kecil dibandingkan dengan bumi, ya, jauh. Gravitasinya hanya 1/6-nya, diameternya hanya 1/4-nya misalnya. Tetapi meskipun dia tidak memancarkan cahayanya sendiri seperti matahari, ya karena dekat itu maka dia terlihat sangat terang. Mengalami fase-fase, iya, mulai dari bulan sabit sampai purnama kemudian sabit kembali. Nah, yang menarik setelah bulan itu, benda langit yang terbesar yang terang adalah bintang kejora yang sesungguhnya itu adalah planet Venus. Jadi orang Indonesia menyebutnya sebagai bintang kejora. Matanya cemerlang seperti bintang kejora, gitu ya. Kenapa? Karena bintang ini sangat menarik. Terlihat dari berbagai belahan bumi, itu terlihat sangat terang. Kadang terbit di waktu subuh, sebelum matahari terbit, itu bintang kejora ini, ya planet Venus ini kelihatan terang. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai bintang pagi hari. Tetapi di lain waktu kadang-kadang tidak muncul di pagi hari, melainkan muncul di senja hari. Maka disebut sebagai bintang senja. Ini adalah bintang atau benda langit mirip bintang yang paling terang terlihat dari bumi. Dan ini sudah menjadi pengamatan peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Misalnya dalam sejarah tercatat bangsa-bangsa di Mesopotamia, di Babilonia, itu memiliki catatan sejarah tentang planet Venus ini, yang disebut sebagai ratu langit pada malam hari yang terang benderang, begitu. Itu sejak ribuan tahun yang lalu. Yang kalau kita kaitkan di dalam Al-Quran, ada ceritanya Nabi Ibrahim yang melihat bintang yang tenggelam di malam hari dan disebutnya sebagai kaukab atau kawakibnya. Kaukab itu adalah planet yang kalau kita terjemahkan bahasa kita sehari-hari. Jadi di zaman Nabi Ibrahim atau di zaman agama pagan, yaitu di bangsa-bangsa Babilonia, karena Nabi Ibrahim itu hidup di kawasan Irak Utara itu, di kawasan Mesopotamia antara sungai Efrat dan Tigris itu. Itu sudah ada data-data pengamatan tentang bintang yang terang, yang sungguhnya bukan bintang seperti matahari atau bintang-bintang lainnya ya yang di langit yang berkelap-kelip, melainkan dia adalah planet yang oleh Al-Quran diistilahkan sebagai kaukab. Itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada cerita tentang itu. Nah, di zaman yang lebih muda dari itu, ya sekitar 600-an tahun sebelum Masehi, itu bangsa-bangsa Yunani dan kemudian nanti diteruskan dengan bangsa Romawi, itu juga memiliki data-data pengamatan. Bahkan mereka mengira itu adalah dua bintang yang berbeda, yang kadang-kadang terang di waktu subuh dan di lain waktu adalah terang di waktu senja hari. Yang di waktu subuh disebut sebagai bintang Lucifer, yang pada malam hari disebut sebagai bintang Vesper. Mereka mengira itu dua bintang, padahal sesungguhnya adalah satu bintang yang kadang-kadang terbit di pagi hari dan kadang-kadang tenggelam atau terbit di malam hari dan kemudian tenggelam menghilang bersamaan dengan semakin gelapnya malam.
Oke, sahabat sekalian, Al-Quran juga bercerita tentang planet Venus itu. Yang dalam Al-Quran diceritakan sebagai bintang yang terang benderang atau benda langit yang terang benderang yang terbit muncul di waktu subuh. Salah satu ayatnya kita temukan di dalam surat Fussilat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zayyanas sama'ad dunya bimasabiha wa hifdza dzalika takdirul azizil alim. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sahabat sekalian, ayat ini menarik karena menceritakan tentang ada sebuah bintang yang oleh Allah digunakan atau dijadikan menghiasi langit yang dekat. Wa zayyanas sama'ad dunya. Allah menghiasi langit dunia, langit yang dekat. Ad-dunya itu adalah dekat. Langit yang dekat bimasabiha dengan sesuatu benda langit yang terang benderang, yang cemerlang. Wa hifdza, dan kamilah yang memeliharanya. Istilah masabiha ini menarik karena sesungguhnya ada kaitannya dengan waktu subuh. Masabih itu adalah sesuatu yang cemerlang di waktu subuh. Kita harus cermat dan hati-hati dalam memahami istilah di dalam Al-Quran terkait misalnya dengan bintang ini. Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia, bintang itu digunakan untuk menerjemahkan banyak istilah. Salah satunya adalah masabih, itu diterjemahkan sebagai bintang. Kaukab atau kawakib itu juga diterjemahkan sebagai bintang. Di ayat yang lain lagi ada an-najm, ya, najm itu juga diterjemahkan sebagai bintang. Ada lagi al-buruj, itu juga bintang ya. Jadi hati-hati, nanti akan secara bertahap kita kaji itu sebetulnya apa perbedaan antara masabih dengan kawakib, dengan an-najm, dengan al-buruj, ya. Itu apa? Nah, yang digunakan dalam surat Fussilat ayat 12 ini adalah masabih. Sesuatu yang cemerlang di waktu pagi, di waktu subuh. Jadi ketika ini kita kaitkan dengan pengamatan di langit, maka tidak bisa tidak ini mengarah kepada bintang yang terbit di waktu subuh itu. Kadang-kadang subuh, kadang-kadang senja hari. Yang senja hari yang saya ceritakan tadi, Nabi Ibrahim melakukan pengamatan ya terhadap bintang, bulan, dan matahari, dan bintangnya tenggelam seiring dengan gelap malam. Itu adalah bintang atau planet Venus itu. Ya, karena kalau bintang-bintang yang lain tidak tenggelam, dia berputar aja di langit. Ini ada yang muncul, ada yang tenggelam. Bintang yang bisa terbit dan bintang yang tenggelam itu adalah kawakib atau kaukab, kata Al-Quran, adalah planet. Nah, jadi menarik sebetulnya Al-Quran ketika kita coba telusuri lebih detail, ya, istilah-istilahnya itu menunjuk kepada suatu karakter tertentu dan informasi tertentu yang detail sebetulnya. Asal kita tahu menggunakan istilah itu, faham tentang istilah itu. Ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Quran tentang masabih itu adalah planet yang kadang muncul di waktu pagi hari dan kadang muncul di senja hari kemudian tenggelam. Nah, menarik ketika ini dikaitkan dengan pengamatan para ilmuwan ya sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, maka kita mendapatkan data-data yang semakin komplit. Di antaranya setelah sebutan-sebutan atau pemahaman di zaman peradaban kuno yang dilanjutkan Yunani, Romawi. Itu pada zaman keemasan Islam ada sejumlah ulama Islam di antaranya yang mengamati tentang planet Venus ini adalah Ibnu Sina. Yang dia adalah ilmuwan kedokteran, ya, banyak buku-bukunya tentang kedokteran, tetapi ternyata dia juga seorang ilmuwan astronomi. Nah, di tahun 1032 itu Ibnu Sina menemukan data kebetulan ya sebuah fakta di mana planet Venus itu, bintang kejora atau masabih itu, dia melintas di depan matahari.
Ini yang kemudian dikenal sebagai transit Venus. Bahwa ternyata benda yang disebut sebagai bintang itu, sesuatu yang cemerlang di pagi hari itu, ternyata posisinya berada di antara matahari dan bumi. Karena benda itu bisa melintas di depannya matahari. Sekarang itu bisa dibuktikan dengan pemotretan astrofotografi. Di waktu-waktu tertentu ternyata planet Venus itu melintas di depan matahari dan bisa difoto. Sudah banyak foto-foto tentang itu. Ya. Nah, sahabat sekalian, Ibnu Sina menemukan bukti bahwa planet Venus itu ternyata terletak di antara matahari dan bumi. Itu fakta yang menarik, karena sebelumnya dikira bintang Kejora ini adalah benda langit yang sama jauhnya dengan bintang-bintang yang lain. Ternyata tidak. Ternyata dia ini ada di antara matahari dan bumi. Termasuk Merkurius, itu juga diketemukan meskipun lebih kecil karena dia lebih jauh dari bumi, lebih dekat ke matahari, tapi bintik itu kadang juga transit di depannya matahari. Dan yang lebih besar adalah planet Venus, dan kemudian yang lebih besar lagi adalah bulan. Ini terletak di antara bumi dan matahari. Ini fakta yang menarik, yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Di antaranya pada abad ke-17, kita kenal ada nama Galileo Galilei. Dia menemukan fakta-fakta tentang keberadaan planet Venus ini yang kemudian mengubah pemahaman manusia yang waktu itu berpaham bahwa jagat raya ini berputar mengitari bumi. Nah, dibuktikan oleh Galileo Galilei melalui pengamatan salah satunya terhadap planet Venus ini, bahwa ternyata bukan bumi yang menjadi pusat perputaran jagat raya, tetapi benda-benda langit itu bisa berbeda-beda, berputar di benda langit yang itu, bisa di sana lagi ada pusat perputaran yang lain, dan di tempat-tempat yang lain ada banyak tata surya, ada galaksi, ada segala macam. Nah, di antaranya tentang planet Venus ini menarik apa yang dilihat oleh Galileo Galilei, karena dia menggunakan teleskop dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Apa yang diperoleh oleh Galileo Galilei? Dia melihat dengan teleskopnya itu ternyata planet Venus itu memiliki fase-fase cahaya seperti yang dimiliki oleh bulan. Di episode yang sebelumnya kita bicara tentang bulan, bahwa bulan itu tampak kadang-kadang sebagai bulan sabit, kemudian tambah tebal sabitnya, tambah tebal, seperempat, bulan separuh, bulan purnama, kemudian berkurang lagi tebalnya menjadi sabit, semakin tipis, dan kemudian hilang. Itu menunjukkan dia sedang berputar dan memantulkan cahaya matahari kepadanya dalam posisi yang berbeda-beda sehingga kelihatan cahayanya itu berbeda atau bentuk dari bulan itu berbeda. Nah, ternyata ini juga terjadi pada Venus. Venus itu ada Venus sabit, ya, seperti bulan sabit. Venus mengalami bentuk sabit, kemudian tambah tebal, kemudian ada purnama. Venus sedang purnama. Kemudian Venusnya menjadi lebih tipis lagi, sampai menjadi sabit dan kemudian hilang lagi. Maka kemudian diperoleh kesimpulan bahwa Venus ini ternyata adalah satu, dia tidak memancarkan cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Yang kedua, dia ternyata berputar. Mengitari apa? Mengitari matahari, bukan mengitari bumi. Nah, ini kesimpulan yang luar biasa waktu itu. Ya. Apalagi ditambah data yang ketiga, bentuknya Venus itu kadang kelihatan kecil, jauh, dan kadang kelihatan dekat atau besar. Berarti kesimpulannya, dia ketika kelihatan besar adalah sedang dekat dengan bumi, kemudian dia menjauh dan berputar dalam bentuk yang berubah-ubah, kadang sabit, kadang purnama, kadang sabit lagi. Nah, dari situlah kemudian dirumuskan dan disimpulkan oleh salah satunya Galileo Galilei itu bahwa sebetulnya planet Venus itu tidak berputar mengitari bumi, melainkan mengitari matahari. Maka muncullah penegasan terhadap
konsep heliosentris yang mengubah geosentris. Geosentris itu adalah berpendapat bahwa seluruh benda langit ini berputar mengitari bumi. Ternyata enggak. Banyak benda langit yang mengitari benda yang lain, bukan mengitari bumi. Kalau bulan, iya mengitari bumi. Tetapi benda-benda yang lain, termasuk planet Venus ini, mengitari matahari. Oke, itu di abad ke-17 sudah ditemukan kesimpulan itu dan menjadikan Galileo Galilei dihukum seumur hidup oleh gereja karena mengubah konsep dan pemahaman waktu itu yang mengatakan bahwa bumi ini menjadi pusat perputaran benda-benda langit. Ternyata enggak. Jadi sejak saat itu semakin jelas bahwa matahari adalah pusat perputaran dari tata surya. Nah sayangnya hari ini masih ada yang berpikir bahwa bumi ini menjadi pusat perputaran benda-benda langit. Tentu saja salah, apalagi dikaitkan dengan bumi datar dan sebagainya ya. Kapan-kapan kita ulas lebih detail. Ini adalah masalah yang sudah ratusan tahun yang lalu sudah selesai. Jadi jangan lagi kita kembali ke masa lalu itu karena perkembangannya sudah jauh ke masa depan. Oke, sahabat sekalian. Memasuki abad 20 di tahun 1920-an, kemudian pengamatannya menjadi lebih detail. Karena perkembangan teknologi, peralatan-peralatan astronomi itu menjadi lebih baik. Semula tidak tahu itu para ilmuwan, planet Venus itu sebetulnya ada apa di dalamnya. Hanya kelihatan benda bercahaya yang sangat terang dan warnanya agak kekuning-kuningan begitu, ya. Ternyata setelah diamati, difoto ya dengan segala macam, foto cahaya tampak, foto inframerah, dan yang kemudian tahun 1920 itu menggunakan foto ultraviolet yang semakin tajam dia bisa melihat menembus sampai ke kedalaman tertentu dari permukaan atau dari atmosfer planet Venus itu. Secara umum, planet Venus ini dianggap sebagai planet yang mirip dengan bumi. Bahkan ada yang mengatakan Venus adalah kembaran planet bumi. Kenapa disebut demikian atau disimpulkan seperti itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama, besarnya planet Venus ini memang tidak jauh dengan planet bumi. Diameternya bumi itu sekitar 12.750 km. Dan planet Venus hanya terpaut 650 km. 12.100-an kilometer. Jadi sangat mirip besarannya. Maka pantas disebut mirip atau kembarannya bumi. Kalau dilihat volumenya memang sekitar hampir 90% dari bumi. Dan kalau dilihat dari masanya, maka massa planet Venus itu sekitar 81% dari massa bumi. Ini menunjukkan bahwa kepadatan tanahnya, kepadatan daratannya, material Venus itu adalah lebih rendah kepadatannya dibandingkan bumi. Yang lebih membuat mirip adalah planet Venus ini memiliki atmosfer berbeda dengan Merkurius. Merkurius itu tidak punya atmosfer karena terpanaskan oleh sinar matahari karena terlalu dekat ya, sangat dekat dengan matahari, hanya 50 juta kilometer dari matahari. Sedangkan Venus ini sekitar 105 juta kilometer dari matahari dan dia memiliki atmosfer yang cukup tebal. Sehingga para pengamat berharap di sana itu bisa diketemukan kehidupan atau ditempati oleh makhluk hidup karena besarnya mirip bumi, kepadatannya tidak terlalu jauh dari planet bumi dan memiliki atmosfer. Bahkan dalam beberapa pengamatan atmosfernya itu menghasilkan kilatan petir. Maka banyak yang berharap di sana itu ada air. Meskipun kemudian dalam pengamatan berikutnya, para ilmuwan menemukan data-data yang menunjukkan fakta-fakta yang lebih lanjut. Apakah di sini bisa dihidupi, ataukah bisa ditempati oleh makhluk hidup, ataukah tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa planet Venus ini memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan bumi, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai planet kembarannya planet bumi.
cahaya matahari yang datang ke planet Venus itu bahkan dalam jumlah yang sangat besar, 80-90% itu dipantulkan kembali ke angkasa. Tidak bisa masuk ke permukaan planet Venus dikarenakan ada atmosfer yang sangat reflektif. Atmosfernya itu memantulkan cahaya itu. Jadi terpantul keluar. Atmosfernya ternyata sangat tebal dan berat, masif. Kenapa? Nah, diketahuilah pada tahun-tahun itu ya, awal-awal abad 20-an itu 1920, kemudian dilanjutkan sampai pengamatan-pengamatan selanjutnya sampai sekarang. Nah, waktu itu diperolehlah komposisi dari atmosfer planet Venus. Apa yang menyebabkan itu terpantul kembali keluar angkasa dan cahayanya tidak bisa masuk ke permukaan planet Venus itu? Ternyata planet Venus itu atmosfernya 96,5% terdiri dari karbon dioksida, ya CO2 yang memang memiliki kemampuan pantul terhadap cahaya bahkan terhadap panas. 3,5%-nya adalah nitrogen. Nah, berbeda dengan planet Bumi. Planet Bumi itu komposisi udaranya atau atmosfernya yang terbesar adalah nitrogen. 78% itu terdiri dari nitrogen dan oksigennya menempati komposisi hampir 21%. Sedangkan karbon dioksidanya cuma 0, sekian persen. Jadi sangat beda antara atmosfer Bumi dengan atmosfer Venus. Di Bumi atmosfernya ringan karena didominasi oleh nitrogen. Ya, nitrogen itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan karbon dioksida. Jadi atmosfer planet Venus itu sangat berbeda jauh dengan atmosfer yang ada di Bumi. Di Bumi didominasi oleh nitrogen. Nah, perbedaan atmosfer ini menyebabkan di planet Venus itu tidak memungkinkan adanya kehidupan. Kenapa? Karena di sana didominasi oleh karbon dioksida. Itu efeknya kebutuhan manusia misalnya, itu kan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Satu. Oksigennya di sana sangat sedikit sekali dan terikat dalam bentuk molekul-molekul yang mix ya, persenyawaan dengan unsur-unsur yang lain. 96,5% karbon dioksida itu luar biasa menyebabkan atmosfernya menjadi sangat berat. Berat molekulnya itu tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nitrogen dan oksigen sehingga sangat berat. Sehingga tekanan atmosfernya itu 92 kali dibandingkan tekanan yang ada di bumi. Yang kalau di bumi itu sama dengan kalau kita masuk ke kedalaman 1 km ke dalam laut atau ke dalam perut bumi, maka kita akan terkena tekanan sebesar itu 92 atmosfer. Itu menjadi luar biasa bagi makhluk hidup karena tekanannya sangat tinggi. Satu. Yang kedua, beracun atmosfernya itu. Selain karena kadar karbon dioksidanya yang tinggi, yang kedua di sana itu banyak gas beracun yaitu belerang dioksida. Ternyata planet ini penuh dengan gunung-gunung berapi. Diperkirakan ada 1.600-an gunung berapi yang ketika meletus itu menghasilkan atau mengeluarkan sulfur, mengeluarkan belerang dan kemudian bereaksi menjadi belerang dioksida dan itu sangat beracun sehingga tidak memungkinkan ada kehidupan. Setiap saat terjadi hujan asam, ya. Hujan asam itu sangat mengerikan. Saya kasih contoh misalnya H2SO4 ya, asam sulfat. Itu kalau diteteskan ke tangan kita begini, ini akan langsung terbakar, gosong. Jadi sangat beracun, apalagi untuk pernafasan dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan tidak mungkinnya ada kehidupan di sana. Yang keempat, angin badai. Jadi di permukaannya itu ada angin badai yang kecepatannya sekitar 300 km per jam. Jadi Anda bayangkan ya,
angin badai dengan kecepatan seperti itu bisa kabur semua dengan munculnya angin badai, dan itu hampir setiap saat muncul angin badai yang seperti itu. 4. Yang kelima, yang lebih menarik lagi, ternyata suhu planet Venus ini lebih tinggi dibandingkan planet Merkurius. Padahal planet Merkurius itu kan lebih dekat ke matahari. Jaraknya cuma 50 juta kilometer. Di sana suhunya sekitar 430 derajat Celcius. Tetapi ternyata di planet Venus ini suhunya bisa mencapai 470 derajat Celcius. Dari mana itu bisa terjadi? Bukankah tadi dikatakan bahwa sinar matahari itu malah terpantul keluar cahayanya? Ternyata itu disebabkan oleh jenis atmosfernya yang didominasi oleh karbon dioksida itu. Itu ternyata menjadikan efek rumah kaca, ya, seperti yang kita kenal di bumi. Efek rumah kaca itu artinya panas yang muncul dari permukaan bumi ini tidak bisa keluar ke sana, terpantul lagi kembali ke bumi, sehingga meningkatkan suhu di planet ini. Padahal di sini kadar karbon dioksidanya cuma 0, sekian persen. Nah, di sana itu kadar karbon dioksidanya 96,5%. Maka efek rumah kaca itu sedemikian dahsyatnya dan menyebabkan panas yang keluar dari planet itu tidak bisa keluar ke angkasa, balik lagi ke planet itu dan menjadikan suhu permukaan di planet itu menjadi sedemikian tingginya. 470 derajat Celcius, dan itu menyebabkan di mana-mana banyak magma, batu-batuan, ya, segala macam tanah, apalagi tanah, batu-batuan saja leleh menjadi magma, dan itu terjadi di berbagai permukaan planet Venus itu di mana-mana. Sehingga itu jelas-jelas menjadikan tidak mungkin untuk didiami, di tempat tinggali oleh makhluk hidup. Jadi sahabat sekalian, planet yang kedua ini ternyata juga terbukti tidak memungkinkan untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Dikarenakan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu. Di antaranya tidak ada air, kemudian tekanan atmosfernya sangat tinggi, kandungan karbon dioksidanya tinggi, suhunya itu tinggi terus. Kalau di Merkurius itu ada rendahnya minus 180 derajat. Kalau di sini di seluruh permukaan planetnya itu seperti panggangan api, panas terus, lebih dari 400 derajat dan kemudian sampai 470 derajat Celcius. Sahabat sekalian, bukan cuma dari jauh, ya, diamati planet itu, Rusia maupun Amerika sudah mengirimkan berbagai pesawat tanpa awak untuk mendatangi ke sana dalam program-program, misalnya Venera, ya, punyanya Rusia, mulai dari Venera 1, 2, 3 sampai Venera 16. Itu didapatkan data-data yang semakin konkret bahwa ternyata memang tidak mungkin ada kehidupan di sana. Demikian juga Amerika mengirimkan marinir, mengirimkan messenger, ya. Marinir 1, 2, 3 sampai 10 ditambah messenger dan seterusnya. Data-data yang diperoleh di sana ternyata sama, menunjukkan bahwa planet Venus ini tidak mungkin untuk ditempati oleh makhluk hidup dikarenakan kondisinya yang sangat ekstrim itu. Indah dilihat dari bumi, dinamai Venus adalah gadis cantik atau dewi yang cantik, bintang kejora dan sebagainya. Ternyata setelah didatangi terbukti bahwa ini planet yang sangat mengerikan dikarenakan di mana-mana ada magma dengan suhu yang sangat tinggi dan sama sekali tidak bersahabat untuk dijadikan tempat tinggal di sana. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini eksplorasi kita tentang kehidupan di luar angkasa. Mungkinkah ada kehidupan selain di planet bumi? Dan terbukti sampai episode ini di 4 benda langit, bulan, matahari, Merkurius, dan Venus tidak memungkinkan adanya kehidupan itu. Pada episode selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita kepada planet-planet yang lain. Benarkah
di tata surya kita ini ada kehidupan selain di bumi ataukah tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.